Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kirani Barusitepu dengan NIM 20050711008 dari kelas B K5C, Program Studi Keuangan dan Perbankan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas mengenai komprehensif atas implementasi laporan keuangan pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu di tahun 2018. Mari kita lanjut. Nah, di sini kelihatan berikut ini merupakan laporan posisi keuangan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu di tahun 2018. Dapat kita lihat di sini total aset yang didapatkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 5.893 miliar 387 juta 816.082 rupiah. Lalu selanjutnya dapatlah total liabilitas di tahun 2018 yaitu sebesar 5.124 miliar 54 juta 734.872 rupiah. Dan dapat kita lihat juga di sini jumlah ekuitas yang didapat pada tahun 2018 adalah sebesar 769 miliar 333 juta 81.210 rupiah. Maka jika ditotalkan jumlah liabilitas dan ekuitasnya adalah sebesar 5.893 miliar 387 juta 816.082 rupiah. Maka dapat kita ambil kesimpulan yaitu jumlah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, hasilnya adalah sama atau balance. Lanjut, berikut ini merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu di tahun 2018. Di sini dapat kita lihat total laba bersih komprehensif tahun berjalan di tahun 2018 yang didapatkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu adalah sebesar 69 miliar 345 juta 296.398 rupiah, yang dimana ini didapatkan dari jumlah pendapatan operasional bersih sebesar 429 miliar 276 juta 597.355 rupiah ditambah dengan jumlah pendapatan operasional lainnya sebesar 26 miliar 136 juta 479.636. Lalu dikurangi lagi dengan jumlah pendapatan atau beban operasional lainnya sebesar 330 miliar 195 juta 417.632 rupiah. Maka dapatlah laba operasional pada tahun 2018 yaitu sebesar 99 miliar 81 juta 179.723. Setelah dapat laba operasionalnya, maka kita akan mencari laba bersihnya dengan cara laba operasionalnya ditambah dengan pendapatan dan beban operasional bersih sebesar 8 miliar 544 juta 656.385 rupiah. Maka dapatlah laba sebelum manfaat atau beban pajak penghasilan sebesar 107 miliar 625 juta 836.108 rupiah. Lalu dikurangin lagi dengan beban pajak bersih yang didapat pada tahun 2018 sebesar 31 miliar 575 juta 901.837 rupiah. Maka dapatlah laba periode berjalan setelah pajaknya sebesar 76 miliar 49 juta 934.271 rupiah. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan laba bersih komprehensif tahun berjalannya, yaitu dengan cara laba periode berjalan setelah pajak dikurangkan dengan akun-akun yang tidak akan direleksifikasi ke laba rugi, seperti pengukuran kembali atas program imbalan pasti sebesar 8 miliar 939 juta 517.164 ditambah dengan pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan klasifikasi ke laba rugi sebesar 2 miliar 234 juta 879.291. Nah, maka dapatlah laba komprehensif tahun berjalannya di tahun 2018 sebesar 69 miliar 345 juta 296.398 rupiah. Nah, selanjutnya
Nah, baiklah, pada slide ini kita dapat melihat laporan perubahan ekuitas pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu di tahun 2018. Dapat kita lihat di sini pada tahun 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu mendapatkan modal saham ditempatkan dan terpenuh sebesar 277 miliar 100 juta rupiah. Lalu, tambahan modal disetor yang didapatkan yaitu sebesar 15 miliar 860 juta. Dan keuntungan pengukuran kembali program manfaat pasti setelah pajak tangguhan yang didapatkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 26 miliar 501 juta 24.525 rupiah. Dan telah ditentukan penggunaannya yang didapat pada tahun 2018 yaitu sebanyak 170 miliar 172 juta 474.725 rupiah. Dan belum ditentukan penggunaannya yang didapatkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 332 miliar 701 juta 631.010 rupiah. Maka jumlah ekuitas yang didapatkan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 769 miliar 333 juta 81.210 rupiah. Nah, pada slide terakhir ini dapat kita lihat merupakan laporan arus kas pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu di tahun 2018. Dapat kita lihat di sini, kas dan setara kas pada akhir tahun yang didapatkan adalah sebanyak 585 miliar 995 juta 470.797. Ini didapatkan dari arus kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi sebesar 82 miliar 608 juta 9.068 rupiah dikurangkan dengan arus kas neto diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi sebanyak 133 miliar 235 juta 15.323 rupiah dan ditambahkan lagi dengan arus kas neto diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas investasi sebanyak 3 miliar 676 juta 638.474 rupiah. Lalu dikurangkan lagi dengan arus kas neto diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan sebanyak 17 miliar 994 juta 125.814 rupiah. Maka, dapatlah kenaikan neto kas dan setara kas sebanyak 147 miliar 552 juta 502.663 rupiah. Maka, kas dan setara kas pada awal tahun adalah 733 miliar 547 juta 973.460 rupiah. Maka, kas dan setara kas pada akhir tahun didapatkan dari kas dan setara kas awal tahun sebanyak 733 miliar 547 juta 973.460 rupiah dikurangkan dengan kenaikan neto kas dan setara kas sebanyak 147 miliar 552 juta 502.663 rupiah. Maka, dapatlah kas dan setara kas pada akhir tahun sebanyak 585 miliar 995 juta 470.797 rupiah. Nah, baiklah teman-teman, sekian dari materi yang saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman semua di sana. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.